Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk yang sehat, kalian pernah gak sih memperhatikan cahaya senter yang memancar di kegelapan? Atau tepi meja yang lurus sempurna? Dan pernah gak sih kalian berpikir, kenapa ya sudut di pintu atau jendela itu penting? Nah, ternyata itu semua memiliki penjelasan loh. Dari semua benda di sekitar kita, dari mulai jalan yang lurus, atap rumah, sampai sudut meja, ternyata memiliki bentuk geometri dasar yang sangat penting buat kita pahami. Nah, maka dari itu, video kali ini kami akan membahas tentang sinar garis, ruas garis, dan sudut. Untuk penjelasan yang pertama, itu ada sinar garis. Apa sih sinar garis itu? Nah, coba sebelum ke pembahasan, bayangkan terlebih dahulu sebuah cahaya yang memancar dari senter. Cahaya tersebut memiliki titik awal di sumbernya, tetapi memanjang tak terbatas ke satu arah. Nah, itulah yang disebut dengan sinar garis dalam geometri. Jadi, pengertian dari sinar garis adalah bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tak terhingga. Oke, pertama-tama silahkan kalian buka aplikasi Cabri terlebih dahulu yang terdapat dalam perangkat laptop kalian. Selanjutnya, ketika tampilannya sudah seperti ini, tandanya Cabri sudah siap digunakan. Kemudian, jika ingin membuat sinar garis, buka ke menu ini atau klik tombol seperti ini. Kemudian, silahkan pilih bacaan ray. Selanjutnya, kita dapat mengarahkan kursor untuk membuat sinar garis. Sinar garis ini diawali oleh satu titik dan diikuti dengan garis memanjang yang tak terhingga. Nah, setelah melihat penjelasan lewat video tadi, ternyata ada loh contoh lain dari sinar garis di dalam kehidupan. Yang pertama yaitu cahaya matahari yang menyinari bumi. Yang kedua, lampu senter yang menerangi gelap malam. Nah, contoh dari manfaat sinar garis dalam kehidupan yaitu yang pertama, sinar matahari berperan penting dalam kehidupan, seperti untuk menerangi bumi, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan menyediakan sumber energi. Yang kedua, sinar garis pada lampu senter membantu untuk menerangi jalan atau ruangan gelap. Fungsi ini sangat bermanfaat saat pemadaman listrik atau di malam hari. Nah, dari manfaat sinar garis ini, apakah kalian sudah merasakan manfaatnya di dalam kehidupan? Nah, untuk pembahasan selanjutnya, itu ada ruas garis. Apa sih ruas garis itu? Tentunya, ruas garis berbeda dengan sinar garis. Ruas garis memiliki dua titik ujung yang membatasi panjangnya. Secara matematis, ruas garis dihubungkan oleh dua titik, misalnya titik A dan titik B. Kita menyebutnya dengan ruas garis AB. Itulah yang disebut dengan ruas garis dalam geometri. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ruas garis merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua buah titik pada ujung dan pangkalnya. Ruas garis dapat diukur panjangnya. Nah, selanjutnya untuk membuat ruas garis, kalian masih bisa menggunakan cara yang sama dengan membuat sinar garis. Pertama-tama, silahkan buka kembali aplikasi Cabri yang ada di laptop kalian. Kemudian, buka menu ini dengan memilih segmen. Pilihnya segmen ya teman-teman. Kemudian, arahkan kursor laptop kalian untuk membuat sebuah ruas garis. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semua bahwa ruas garis itu adalah garis yang menghubungkan dua titik. Titik satu dengan titik yang lainnya.
Selanjutnya, ada contoh ruas garis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada penggaris untuk mengukur benda, dan yang kedua ada jalan raya sebagai batas jalur yang dilalui pengendara. Nah, manfaat dari contoh ruas garis dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, yaitu ada ruas garis pada penggaris dapat membantu kita untuk mengukur panjang benda dengan akurat. Dan yang kedua, garis-garis pembatas jalan bisa membantu pengendara untuk mengetahui sejauh mana batas jalur dan arah yang harus diikuti. Nah, apakah kalian sudah merasakan manfaat dari ruas garis di dalam kehidupan? Nah, untuk pembahasan yang terakhir itu ada apa itu sudut? Nah, jika dua sinar garis saling bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Nah, pengertian itulah yang disebut dengan sudut dalam geometri. Titik tempat kedua garis tersebut bertemu disebut titik sudut, sedangkan kedua garis atau sinar garis yang membentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Nah, membuat sudut juga masih sama, kalian masih bisa menggunakan aplikasi Cabri sebagai bantuan. Nah, ini terdapat 3 contoh ya teman-teman yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada sudut tumpul dengan ukuran 111 derajat. Disebut sudut tumpul dikarenakan lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang kedua itu ada sudut lancip, ukurannya 20 derajat. Disebut sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada sudut siku-siku karena sudutnya berjumlah tepat 90 derajat. Selain dengan Cabri, juga bisa dibuat secara manual ya sudutnya dengan menggunakan busur dan... Oke, nah selanjutnya ada contoh sudut di dalam kehidupan. Yang pertama itu contohnya ada sudut pada dinding rumah. Yang kedua, sudut pada sisi meja. Pastinya, sudut memiliki manfaat di dalam kehidupan. Manfaat yang pertama itu, sudut pada dinding dan atap dapat memberikan keseimbangan, struktur dan kekuatan pada bangunan agar tidak roboh. Dan manfaat yang kedua yaitu, sudut pada meja bisa membantu memberikan keseimbangan dan kekuatan pada rangka meja sehingga bisa berdiri dengan kokoh. Sudut pada meja juga dibuat agar tidak terlalu tajam sehingga aman dan nyaman saat digunakan. Jadi, dapat kita simpulkan dari 3 materi yang kita sudah bahas bersama-sama bahwa sinar garis adalah garis yang memanjang dari satu titik awal tak terbatas ke satu arah, dan ketika kita membatasinya dengan 2 titik, maka kita akan mendapatkan ruas garis. Sudut terbentuk ketika 2 sinar garis bertemu di satu titik awal, dan untuk ruas garis membantu menghubungkan titik-titik sudut dan membentuk bangun geometri seperti segitiga, persegi, dan sebagainya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sinar garis, ruas garis, dan sudut adalah konsep yang saling berhubungan erat dalam geometri dan saling melengkapi untuk membentuk berbagai bangun dan struktur di sekitar kita. Jika digambarkan, kita bisa melihat perbandingan antara ketiganya, yaitu sinar garis, sudut, dan ruas garis. Kalian bisa memperhatikannya dengan seksama. Ada kan perbedaan antara ketiganya? Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Berikut anggota kelompok yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan video kali ini. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan penyebutan dari kami. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih.